Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertama mari bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amanah berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila hadratin jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila hadratin mu'allifi hadzal kitab. Syai'un lillahi lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Yang pertama, ulun mengucapkan selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fi kulli 'amin wa antum bi khair. Dulu sampai di mana? Lupa. Nah, adab ketika bersedekah. Di antara adab-adab ketika bersedekah yang pertama, jadi kalau kita bersedekah itu ada adabnya. Pertama, memberikannya dengan penuh keikhlasan agar amalan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekah itu ikhlas-ikhlas saja. Tapi jangan juga ada ungkapan biar sedikit asal ikhlas daripada banyak ada ikhlas. Nah itu pernyataan orang yang seke itu. Tahu lah kita orang lain banyak ada ikhlas, nggak tahu lah. Biasa kan, lebih baik sedikit tapi ikhlas daripada banyak ada ikhlas. Kayak penahunya orang banyak ada ikhlas, intinya ikhlas. Ikhlas itu artinya kayak surah Al-Ikhlas juga. Kan lihat ya, surah Al-Ikhlas di situ tidak ada kata-kata ikhlas. Tapi kalau surah An-Nas ada nasnya, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq ada Al-Falaqnya. Surah Baqarah ada Baqarahnya. Surah Ali Imran, surah Al-Ikhlas ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mana ikhlasnya beda. Maka itulah kalau kita bersedekah ikhlas itu artinya sudah memberi faedah. Ada diingatkan. Tanda sedekah kita diterima Allah, kita akan ingat lagi. Tapi kalau masih ingat, berarti belum lagi diterima Allah. Ayo orang BAB itu dan makan sakit paru, melihati lah bawah lah, ada lah melihati, itu bakal sate tidak ada, yang penting keluar. Nah itu namanya ikhlas. Yang tapi diingatkan.
tapi kita ingatkan itu adalah pemberian orang lawan kita. Kalau pemberian kita kepada orang jangan diingatkan. Yang kedua, nah ini paling penting lagi. Jadi kalau kita bersedekah tidak meminta doa atau balasan apapun kepada orang yang kita kasih agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Kita kadang-kadang kan bersedekah orang tuh doakan, doanya panjang buyur, sedekah 2.000, tapi minta doanya lah. Nah, kalau orang bayar itu sudah kalau saya minta apa-apa, sudah itu. Kalau kita meminta doa atau balasan apapun kepada orang miskin, orang yang kita kasih, khawatirnya pahalanya berkurang. Kita kan biasa Allah doakanlah mudah ini, mudah ini, mudah ini, mudah ini, mudah ini. Kepanjangan permintaan ada sesuai dengan yang kita kasihkan. Dia jadi bisa mendoakan kita. Kalau orang miskin berdoa biasanya itu langsung dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, jadi kan bisa kita minta kepanjangan doa, kita kasih panti asuhan kah, kasih anak yatim kah, orang jompo kah, ke masjid kah, kemana kah sekalian. Beda lawan kita bacakan panjang orang tua itu lain lah. Itu memang ada dalilnya karena kita menyayangi orang tua. Itu sebagai salah satu tanda bahwa kita itu bakti dengan orang tua kita, mengiringi khusus kepada orang tua. Belum puasa tadi ada keunikannya, salah satu langgar hebat itu. Kalau kita di sini waktu kultum itu kan celengan di jalan orang. Habis atau itu lain ya. Orang datang mau mencuci amplop. Nah, jadi sebelum kultum itu bacakan Fatihah 4 untuk almarhum ini. Hebat jujur banyak. Jadi celengan kan berjalan lagi, tapi amplopnya banyak orang itu lah. Dan termasuk hebat ya juga. Luar biasa. Untuk kayu Jumat cuma penuh luar biasa. Nah jadi yang kedua, kalau kita ngasih ke orang harus sakit minta apapun, Allah tahu aja. Kalau kita minta kepada orang itu, kalau yang kita kasih itu jengkel, rupanya amplop mas sedikitnya ini, doanya panjangnya, khawatirnya, biar aja. Apakah yang didoakannya saja, ya Allah tahu aja yang terbaik untuk kita. Dan dari jangan kebanyakan meminta doa lawan orang yang kita kasihkan sedekah. Khawatirnya kata Bin Zaid nanti pahala sedekahnya berkurang, atau justru hari kiamat pahala sedekahnya tak ada lagi. Kita menuntut kayak dulu bersedekah ya Allah, atau katanya sudah minta ada lagi. Itu kan semacam kayak tebusan ya Allah. Tapi saya sudah mana lagi. Jadi dia kalau dia mendoakan berarti dari lubuk hati yang paling dalam kasih, jangan meminta apapun. Yang ketiga, nah ini juga susah kita nih, bersedekah dengan barang yang paling baik yang kita miliki. Cuma jangan juga kadang-kadang ada orang alim kan. Oh, dia bagus banget jampian, jok sidian, nah ini kita lewatkan kelakuan juga. Nah, jadi ini saja, bersedekah dengan barang yang paling baik yang kita miliki. Karena bersedekah dengan barang yang sudah jelek hukumnya makruh, tidak boleh. Kecuali baju bekas itu ada bapak. Maksud barang jelek itu ini kita juga memakai koler, mau juga orang. Kalau bersedekah baju bekas itu ceritanya gini, baju itu masih layak dipakai, cuma kita kebanyakan baju yang baju bekas dikasih orang, amun bajunya kita koler memakai, kayak daster, robek sana robek sini, cuma kita aja koler. Ini kisahnya baju bekas itu layak pakai, masih bagus, cuma kita kebanyakan baju. Nah itu lah. Salah satu nama pikir rezeki kepada tapi mau naik ke rumah, kebanyakan barang-barang bekas yang ada kita kasihkan ke orang. Baju kebanyakan, sebagian. Kalau kebanyakan tak pakai juga itu nama kabar rezeki masuk ke rumah. Tiring-tiring kebanyakan dan dia sebagian
Apalagi pokoknya barang-barang yang tidak layak pakai lagi kebanyakan gorengan atau dibakar. Maka data pakai itu kadang-kadang ada juga, ada dapat di sinetron lah. Kadang-kadang membeli kita misalnya membeli makanan itu kan bawa ada toples kan, bawa ada itu kan sekali pakai uang adalah lain kan mahal apa namanya itu lain untuknya yang biasanya putih itu nah di rumah sejuk sekali lama tingginya itu terpakai banyak kan variakannya. Salah satu yang membuat rezeki itu jarang mau naik ke rumah karena banyaknya barang-barang bekas yang tidak terpakai yang tidak kita kasihkan ke orang lain. Baju apakah paling banyak binian bang baju itu paling banyak lah. Itu paling banyak luar biasa. Yang minimal 1:3 lah orang laki yang ulun aja lemari kada pernah ulun lemari kada pernah penuh. Bila nak penuh ulun bawa awal tadi itu penuh sini dari angkat dah pasti isi pulang lemari ulun kan. Ada orang makai berapa halal ya? Ada orang makai berapa halal. Jadi kalau barang itu baju bekas itu adalah apa yang penting layak pakai. Nah, yang paling bagus itu yang paling kita sukai. Makanya biar kita hari zaman Nabi Adam ya, Nabi Adam itu kan berisi anak 41 nya sepasang kembar pengantin jadi 20 kali melahirkan Hawa itu anaknya 40 karena lahirnya laki perempuan terakhir yang ada satunya namanya Nabi Sis. Nah zaman dahulu kan ada kawin kayak pacarannya semua anaknya Nabi Adam kayak kawin deh. Kalau kayak kawinnya akhirnya dapat perintah Allah kawinnya disilang. Disilang itu yang kembarannya kada boleh kawin. Kebetulan pada saat itu yang paling tua itu namanya Qabil. Kembarannya Iklimah ibu Masyarakat. Sedangkan yang kedua Habil. Habil ini kembarannya Labuda. Labuda itu biasa aja dapat perintah Allah malah Qabil. Nyamanannya Qabil karena kembarannya cantik. Ini perintah Allah. Qabil masih tidak mau menerima. Akhirnya apa? Sudah karena beda sudah. Untuk mengetahui pasangan Iklimah. Karena memang sejak awal kada boleh satu kembaran harus disilang. Ujian Nabi Adam malam hari gini aja dah. Masing-masing kalian silakan bawa korban. Qabil kan bercocok tanam, Habil menggembalakan kambing. Ujian Nabi Adam bawa ke atas gunung. Punya siapa yang besok tidak ada, berarti itulah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu kan ada maling juga hidup kesubuhannya aja ya Allah. Ada maling koin ada hilang mana ya. Kan ada buat itu aja. Nah, akhirnya apa? Nah, Habil mengambil kambing yang paling besar, paling tua. Qabil meletakkan buah-buahan yang busuk. Kan kikir ya Allah. Kikir itu bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Indonesia, bahasa baca. Mana buktinya mengikir ya? Ya Allah. Barang yang tumpul tuh dikikir kalau ya asalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bakhil. Bakhil itu mesti jadi bahasa Indonesia ya. Kalau bakhil bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Kalau kikir bahasa Indonesia tapi jadi bahasa Jawa. Kikir, mengikir. Makanya kikir itu alatnya kada pernah rusak. Nah rusak itu benda yang berhadapan dengan ini. Pisau, tumpul, kikir. Iya tajam. Bergaji, tumpul. Itu kan ukuran ampunnya tetap ampun orang mau orang. Coba kikir. Di acara orang pengantinan kalau lain maaf bilang kan apa nih oleh api pas berlalu aja
Kali tabu orang kapinya aja, padahal maksudnya orang kapinya aja bawaan itu, pokoknya pun orang jual, itu pikir bahasa kulo main ini ternyata jadi serapan bahasa mangkir. Nah jadi coba lihat, besoknya ternyata yang hilang adalah kambing milik Habil. Ujar Nabi Adam ya kan. Nah, diterima pun Habil, berarti Habil yang mengawini kawin. Habil dendam. Dendam. Akhirnya apa? Dibunuhnya Habil. Itulah pembunuhan pertama di dunia. Karena dendam. Makanya hati-hati orang dendam. Dia diam-diam menyucuk dia. Dendam. Nah, yang bingung ini juga membunuh. Kayak baca memurahkan kada tahu. Ternyata ada burung gagak palahit. Nah, palahit di udara. Mati satu. Oleh gagak yang satu, kakinya nih tanah dia banyak dikikis-kikisnya kan. Kemudian gagak yang mati ditutupinya. Nah, itu ceritanya. Akhirnya Habil ditanam oleh Habil. Nah, yang ingin ulun kisahkan ini adalah bahwa Habil menyedekahkan yang terbaik. Habil menyedekahkan yang paling kusuk. Akhirnya apa? Kan zaman siapa tuh? Zaman Nabi Adam. Kambing yang dikorbankan Habil tadi hilang, naik ke langit. Diturunkan kembali oleh Allah pada saat Nabi Ismail hendak disembelih. Kan kita Nabi Ismail pada disembelih, datang Jibril membawakan kibas. Kibas itu kambing besar. Kambing itulah dulu yang dikorbankan siapa? Habil. Itu dikembalikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau bisa nambahin samain duit, apalah duit ada 5.000. Yang paling bagus diunjuk ke masjid ini cek duitnya. Makanya jualan coba duit dolar itu biar kali 4 saja tukar harga orang. Ini dolar lah, nah dolar $100 yang kata yang satu dia kali 4 banyak amat tukar harga bedanya harganya sama kayak di Arab tuh duitnya tahu orang Malaysia, orang Indonesia tuh pelicak ya kayak apa kita terbakar padahal duit itu sebenarnya simbol ya, simbol negara. Kita udah lecak tiba ya pulang biasanya ibu-ibu makanya di sini adalah dan banjarnya ada namanya kalau malam itu namanya pasar pungging. Kalau kita kan pasar malam ya. Nah pasar malam itu biasa aja. Kalau di Banjar itu namanya pasar pungging karena membeli betungging semua. Betungging lah. Terus Banjar itu salah jualan. Pasar pungging katanya mau beli betungging kan ada belum dong. Maka duit itu langsung beli upar aja lah. Nah ya Allah. Banjir tahu nih ada pasar malam, kita tahu orang pasar malam. Kalau pasar tungging tahu. Coba di sini sebenarnya pasar tungging bingung orang. Ini duit sudah jelek, sudah ini, ya Allah. Atau lapangan timnas, bagus. Maka kadang-kadang ulun lihat lah. Amplopnya hanya dalamnya padat duitnya. Kalau dulu pernah. Belum kawin ya Allah, mungkin orang daripada tidak menyumbang lah. Di kampung itu kan menyumbang sumbang, akhirnya duit 1.000 itu dipotong 2. Nabi disebutin sepotong, lagi sepotong, tapi amplopnya hanya benar. Tapi itu tak biasa juga. Nah jadi ibu-ibu kalau baju apa kasihkan saja. Karena memang ini dalam dunia fashion itu baju ibu-ibu itu, baju babynya itu setiap 3 minggu pasti ada model baru. Kan mamanya orang pedagang baju ini setiap 3 minggu pasti ada model baru. Lihat baju babynya itu yang hitam. Lelaki itu kadang-kadang ada jeli, jadi babynya orang mau beli baju itulah sahur tidak.
Itu di lemari itu ada 5 hitam, pasti jawabannya lain modelnya ya. Oh my god, karena memang lain modelnya, pasti modelnya lain. Jadi kalau baju lelakian, itu aja. Kalau zaman Pak Haji Jami mungkin berhari krokodil, itu aja. Bogo kan itu kalau dingin lain ya, lainnya. Nah diberiakan aja beri. Dulu ada keluarga begini tuh, suki. Baju ini pun 5 lemari ada. Akhirnya pas meninggal diberiakan. Karena anak kan saya dapat baju. Bayangkan, suki sih dia. Ada di Tanjung satu, di Robert satu, suki mana? Bos Amas kayak apa? Bajuan emas 1 kilo 2 kilo. Kita jual siapa yang pakai? Diberiakan. Suki banyak luar biasa suki sih itu. Memang kadang apa 55 ya. Nah nabi ini kayak apa? Ya suki anak baik umur mah mengalahkannya orang yang ada pasti ada apa? Hebat sih dia orang akui nabi itu hebat dia. Ini orangnya dermawan. Waktu hidup aja nak baju kasih orang. Malah yang laki habis-habisan gue supaya laki itu puas kayak apa caranya sampai kasih lapor mana yang di bawah tuh supaya laki nyaman hebat. Kalau dia langsung meninggal mau lawas dan jadi tadi kalau sudah kebanyakan kelihatan apa itu yang justru jadi amal jariah seperti itu. Orang pintar itu dalam kitab itu, orang cerdas itu adalah orang yang di dunia banyak menitipkan hartanya kepada orang fakir, orang miskin. Rasulullah aja meninggal dunia apa sih bawa sih mencoba kayak kapan ketika mulai. Karena jika Rasulullah kita bawa itu bukan harta, tapi yang kita bawa adalah amal. Kalau orang cerdas tuh nih, atau orang cerita kemana, di hari kiamat diambil aja. Atau Jumat di sini kasihkan apa? Buat berkah ya Allah. Belikan mati sudah. Mati kan? Pulau Ibu belikan. Kita di hari kiamat potiki ya lagi. Nah. Atau yuk mana dulu ampun kok tiap minggu. Pulau Batak kan apa? Hari kiamat boleh. Karena kan di dalam kitab itu seperti yang namanya milik kita itu satu apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Itu habis sudah. Yang ketiga apa yang kita sedekahkan itu yang kita ambil. Berapa? Jadi di dunia membawa seorang apa? Yang bagus itu dititipkan kawan orang ya Allah. Itu paling bagus dititipkan kawan orang di dalam ambil dia lagi nah. Baju bagi kan apa? Kalau semalam tuh banyak berikan sarung kawan orang. Kemudian lagi, nah setelah bersedekah itu berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi dan mengetahui. Berdoa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersedekah itu dia amalan paling baik itu sedekah setelah 5 waktu. Nah, sedekah meskipun salah, meskipun salah, amalan tidak baik itu kikir, bakhil, meskipun ulama ada baik. Dia melihat orang apa dia sedekahnya, ya orang kalau sedekah itu orang baik, tanda wali itu ahli sedekah. Itu tanda wali. Nah, yang meskipun salah dulu ada yang sahabat, nah, dulu ada diceritakan orang tua ini banyak berharta. Nah, ini semuanya yang kelima memberikan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain agar tidak menyinggung perasaan orang miskin dan memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bersedekah itu dia nanti sedekah sir tofil dan rafi ta'ala, sedekah dengan dia sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah kepada hamba tersebut.
Jadi yang bagus itu kan sebut. Tapi kalau kita terang-terangan apa kata Bapak untuk mengajak yang lain itu boleh. Misalnya di sini ada orang biasa, ada sedekah banyak, si Anu aja, rumahnya biasa aja, ada sedekah 500.000, KJP tahajud tuh, hebatnya. Itu untuk memotivasi nang sugi-sugi boleh. Kalau sembunyi-sembunyi itu bagus. Kenapa? Tidak menyinggung perasaan orang miskin. Nah, makanya dulu di Turki itu ada kehidupan. Di Turki itu ada tempat yang biasa di tempat duduk orang bisa singgah di situ. Nah, kalau misalnya halte kalau di kampung-kampung itu namanya pos kamling kan. Nah, biasa di Turki itu kayak gitu. Nah, di pos kamling itu ada tempat itu yang kalau dia bisa ke warung, ada orang meletakkan wadah sedikit keropok lah. Kalau biasanya bagian tong kan keropok kok biar kan tempatnya besar lah. Jadi zaman jahiliyah di Turki itu ada tempat bergantung di situ. Nah, orang kaya biasa meletakkan roti di situ. Misalnya Pak Jamin orang kaya nanti lewat masukkan ke situ atau roti. Nah, karena boleh kalau dijamin. Karena ada orang miskin duduk di situ, melihat di situ roti makannya. Tapi makannya itu sekedar itu aja, melepas sudah. Itu terus berlalu. Akhirnya apa? Yang memberi ini kada tahu yang dikasih kada tahu siapa memberi, akhirnya nyaman doang. Nyaman. Jadi cuma hebatnya di situ. Langsung kita letakkan 5, misalnya dia ada 5, 10, 3, berarti masuk akal. Orang miskin itu juga singgah di situ, namanya tempat biasa orang duduk kan, makan tuh sekedarnya aja. Kalau wadah kita habis 2 hari, bisa membawa buli wadah kita. Nah itu anunya susah itu di sini, karakter itu berat. Ini alihnya kayak apa caranya juga. Kayak di Makkah lah, boleh hati di Makkah Madinah tuh. Makkah Madinah itu di depan itu banyak apa nih? Kulkas itu air kopi itu penuh. Tapi orang ambil itu satu aja. Kalau di wadah kita ada kias itu. Kulkas nak mana lah? Ada di baju angkuan, ada bau 2 jam habis. Ini karakter itu beratnya. Itu susahnya. Nah jadi di Turki dulu itu ada orang kaya lihatnya agak kosong, belinya di pasar roti, masuk akalnya boleh. Nanti ada orang miskin lewat lapar gitu, duduk makan, Sabtu aja ada hilang. Akhirnya waktu sembunyi kan, nang memberi nang dapat pahala senang, nang mau makan senang juga. Kadang merasa berhutang budi. Tapi wadah kita kadang kawan kita praktekkan habis terus ternyata sudah. Yang ada di masjid itu bukan roti. Siapa itu? Roti ya buat apa? Masjid bisa habis tuh. Tapi kalau sekali-kali dia juga bisa ya. Kayak dia bisa kebukong apa? Kebukong itu ada di atas itu. Masjid di puncak itu ada. Ada di Bogor itu ada namanya masjid yang tinggi situ. Masjid apa namanya? Di situ kalau kita ke atas itu kita bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri, ada semua. Banyak panasnya ada seorang, di situ ada celengan. Tulisannya kantin kejujuran. Jadi kita kan mau bikin di atas tuh, jadi kita mau istirahat minum teh bikin sendiri, minum kopi, susu sendiri. Kalau takut di sana ukir ada untung ya. Kenapa jadi untung? Mungkin berlima bikin kopi ada bayar. Tapi ada seikong yang bayar 100.000 itu mana kopi. Ini ada ojek sholatnya ada, tong jaga ada. Nah itu kan kita kejujuran. Itu tadi artinya sembunyi-sembunyi itu satu sisi menjaga hati orang yang bersedekah supaya ikhlas. Yang kedua menjaga hati orang yang dikasih itu supaya ada merasa Allah biasa. Makanya di Turki dulu ada kayak gitu. Jadi sampaikan tadi, meskipun salah tetap baik. Dulu ada diceritakan di dalam kitab itu ada orang kaya yang ada bersedekah sembunyi-sembunyi
supaya ada ketahuan. Kayak pacarannya malam, tengah malam keluar ke sini, keluar drama di situ jalan kan, ada hari itu mana ada orang keluar rumah, kenapa dingin. Nah oleh orang tadi dilihatin ada laki-laki berjalan dalam hati yang sugi ini jangan-jangan orang susah ini malam-malam keluar, kada mungkin keluar tidak keperluan, dikasihlah tadi duit banyak, hitungannya mungkin 1.000 dinar, mana dalam apa istilahnya adon itu dulu, dah besok boleh kayak namanya orang lewat kan dikasih ambil lagi, besoknya gempar, karena jadi gempar, bos maling tidak kasih orang duit, lalu yang ngasih kesalahan ini kan salahnya lah. Tapi kan bos Nuzan dia nggak tahu kalau itu bos maling, mana tahu di dalam hatinya ini adalah laki-laki malam-malam jam 1 jam 2 keluar, berarti penting kasih, ternyata besok gempar, bos maling dikasih orang duit banyak. Jadi dalam hatinya salah nih. Beberapa hari kemudian ke tempat yang lain itu jalan bawa duit sugih kan. Akhirnya apa? Jalan malam-malam ada dari binian berjalan. Nah, ujian sidik. Kalau laki-laki berjalan masih ini binian. Bagi para ulama jangan-jangan janda apa kan mencarikan susu dengan anaknya, kasih duit banyak. Apa yang jadi? Besoknya gempar. Karena banyak gempar. Karena banyak gempar. Karena binian ini ternyata apa? PSK pelacur. Besok gempar pelacur dikasih orang duit banyak. Nah, tak salah pulangnya dia. 2 kali udah salah. Yang ketiga, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian di sini jalan ke sana, ke Asim Malik, jalan ke sana, pelacur, cari tempat lain aja dah. Jalan lagi, malam-malam ada masuk orang Tuhan bertukar malam. Nah, jadi ngepas ini kasihkan duit banyak, sama duitnya 1.000 dinar. Besoknya gemparnya apa? Orang kaya paling pelit dapat duit. Nah, tak salah pulang kasih. Kalau orang suki kelawar dapatnya dikasihnya orang kaya yang pelit. Dah. Akhirnya berbeda. Ternyata apa yang terjadi dia? 25 tahun kemudian. Allah akan buka rahasia. 25 tahun kemudian terjadi keunikan. Pertama, orang kaya yang tadinya dikasih, yang si kecil dikasih, setelah dapat itu berobat. Obatnya Allah. Kemudian dia bersedia ada lagi. Kenapa? Karena merasa dia kikir, dia pelit, banyak duit, tapi masih ada orang yang ngasih dia uang 1.000 dinar. Padahal pada saat itu orang pelit itu kan sesuatu yang hina. Akhirnya apa, sadar mau bertobat, tiap hari ke masjid aja lagi. Yang kedua, bos maling yang dikasih akhirnya bertobat juga, anak buahnya bertobat semua. Bertobat semua, habis bertobat semua, lalu berusaha duit tadi lalu disedekahkan. Yang ketiga, orang tadi ngasihkan kepada pelacur. Suatu ketika ada mendengar ada ulama, ada anak muda alim luar biasa di masjid. Kan belajar, ternyata yang anak muda yang menjadi orang alim itu adalah anaknya pelacur. Jadi banyak pelacur tadi habis dapat pokoknya bertobat, lalu kawin, mendidik anak. Dari duit itulah anaknya menjadi ulama besar. Artinya apa? Kadidah yang salah. Kadidah yang salah. Tak kasih malingnya bertobat, anak buahnya bertobat, usaha jadi dermawan semua. Tak kasih orang kaya yang pelit, orang kaya yang pelit bertobat beribadah Allah. Tak kasih pelacur apihan. Pelacur apihan, kemudian anaknya jadi ulama besar. Kemudian kita beritahu untuk bisa berbakat. So
Ini orang dahulu zaman saking hati-hatinya. Jadi intinya apa? Amalan paling bagus itu bersedekah. Biar tak salah kalau Bapak. Ada dalam riwayat itu Sayyidina Ali. Bila ada orang meminta-minta kasih, meskipun dia naik kuda terbaik. Ulang tahun misalnya Pak Jali, ada orang mau mobil Mercy datang, misalkan terbian ini di mana Bapak? Lagi aja Bapak. Berarti dia masih miskin pada hakikatnya. Nah, yang ke-6, merasa dalam hati. Nah ini kadang-kadang kita kebalik lah. Maksudnya apa? Harus kita tanamkan dalam hati, merasa dalam hati bahwa si miskin telah berjasa kepada kita. Bukan kita yang berjasa lawan si miskin. Karena bersedia menerima sedekah kita yang nantinya akan menjadi bekal bagi kita di akhirat. Kalau kadang-kadang kan kita memberi orang miskin lah, kita nambah jasa, to aku memberi ini, to aku mau kada aku bagi ini kada apa, mestinya balik justru si miskin itulah yang berjasa lawan kita. Kenapa? Karena dia memberi kita, karena dia mau menerima pemberian kita. Itulah dia nanti itu jadi bahan tabungan kita di hari kiamat. Mau kita titipin, kita titipinya upah ada apa kadang kita tidak mau ambil, maka pahalanya nanti puluhan kali lipat. Berarti yang berjasa siapa? Si miskin, bukan kita yang berjasa. Mestinya kita bagi orang miskin malah aku berikan 100.000, ini upahnya 50.000, mestinya kayak itu tidak ada upah-upahan. Karena yang kita ambil kan kita misalnya bagi orang 50.000, bukan 50.000 kali dia mah. Boleh jadi 500.000, boleh jadi 700 kali lipat. Jadi ujian ulama bila kita ngasih orang yang ada di otak kita berterima kasih karena paling terima kasih dia mau kita titipi, dan titipan itu nanti kita ambil di hari kiamat. Ada lapah kita membawa sorangan. Kita kan itu yang ada akun berkir duit. Nah itu akun orang bajunya. Itu aku hati-hati kita kesalah di situ. Justru kita harus berterima kasih sudah mau dititipin. Tapi kan berpikir Pak, karena kawannya bertitip duit. Kemudian lagi yang ke-7, kalau bisa bersedekah sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain, supaya membiasakan diri terbiasa bersedekah. Jadi kalau kita seorang, jadi terbiasa yang diwakilkan lawan orang lain. Terbiasa kita sudah biasakan dibiasakan diri bersedekah. Nah ini kan membulan berusaha kumpul kembali nama sini di tengah sini mengatakan bayangan tahun 90-an semua sudah berpikir punya sedikit pegawai itu kalau pensiun ada dulu pensiunan guru kalau mati siapa mau kosi bini sidin, siapa mau kosi anak sidin, itu hebat di sini sana berarti. Kalau mau pegawai di sini dia pensiun masih ada pensiun. Kalau mau ngorok manja, baru udah salam apa pensiun manja siapa bagi duit dari Allah. Hanya tapi cewek sedikit duitku di sini banyak dan bagian orang diusahakan apa. Lalu isyarat sedikit mau ulang apa perusahaan Al-Zahra, ya baju muslim, karena uang keuntungan dari situ dibagi 3. Sepertiga sidin sedekahkan lawan guru sidin, bila guru sidin meninggal bini masih ada bini, anak pemburuan sepertiganya buat apa? Sepertiganya buat keluarga anak sidin kan bini sidin, sisanya apa? Menambah modal dan operasional musola ar-raudah. Ya musola ar-raudah itu operasional dikenal karena gampang-gampang.
Situ ada permintaan kan ada orang. Tukang bersih siapa terima makan duit di situ. Tukang ampar ikan siapa? Tukang sikat WC siapa? Siapa pak? Belum lampunya ada lagi lah. Bukan apa? Kayak Masjidil Haram Makkah aja tuh lebih enak. Masjidil Haram di Makkah itu duitnya di mana operasionalnya? Iya, taruh jam-jam itu. Ada audiens nanti jam itu. Nah, di bawahnya juga dengan apa? Toko-toko duit dari situ lah yang membiayai operasional Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi. Kalau ada membaca di atau di TikTok itu bayar lampu aja Masjidil Haram itu sebulan rasanya 66 miliar lampunya. Ya kan, memang kayak begini 24 jam lampu pun berapa? Bebas angin dari umatnya, ya Allah. Tapi bangunan itu mau posisi sama kayak rumah seombol tuh yang dari sini operasionalnya, ininya, ya kan ya. Nah kayak hawalannya tuh, kalau biar hawalan apa istilahnya nih yang bertugas apa namanya relawan aja sampai 32.000. Siapa ongkos sih duit dari situ ongkos karena kalau misalnya pengajian lagi nama aparakat ini karena makanannya otak sini jauhnya berpikir kita ada sampai ya orang ada sampai kita pikir akhirnya apa duit perusahaan. Itulah hebat dulu, makanya anak sini di sini, anak sini cari kan, suruh ibadah saja lagi. Jadi orang alim itu makanya itu dia orang-orang alim itu menyangkui anak supaya anak itu adalah baik, adalah baik. Majelisnya jalan, perusahaannya jalan, ibadahnya jalan. Orang dari gitu, disingkas ya, bukan berbeda sih, ngomong sih. Kita wah ini kadang-kadang banyak pembunuhan mati anak pembunuhan tidak meningkatnya lagi. Ya, pada seorang belajar sih lagi. Kemudian lagi, nah jadi kita tadi kalau bisa jangan mau mengawalkan. Kemudian yang ke-8 bersedekah dengan yang halal. Nah, jangan yang haram. Duit sabu-sabu panen sedekahkan. Ada mau lepas itu. Ya Allah. Karena mau, karena tidak mungkin bisa bercampur yang halal dengan yang haram, tidak bisa. Makanya hati-hati kita. Kalau barang itu ada baik, jangan sampai kita kalah. Maaflah, kita kadang-kadang orang non Muslim, orang Muslim itu dia luar biasa ini. Coba di pemain kulit Megawati itu kan si boyanya main makanan yang disuguhkan itu bertanda. Ini babi supaya mereka tahu makannya halal yang mana. Ulun aja dulu maaf aja di waktu di Jogja kos-kosan itu yang ampun rumah kami sewa tuh orang Kristen. Karena mau minta sama kami di sini Mas Haris, ayo ke rumah bacakan doa selamat di sini. Ya udah. Lu bacakan doa selamat biasanya dapat doa selamat kami juga ya. Tapi waktu makan tuh hidupnya pada di yang saya beli ayam yang potongkan ini orangnya Muslim, ini bibitnya baru buahnya, kepadanya ini bibitnya khusus kalian, bibitnya otak. Jangan sampai kita kalah. Ini kadang-kadang kita tuh sudah dapat duit menyambung lah, woi maaf, sedekah. Bukan ada duit yang haram ya. Nama ambil sama juga, ambil juga. Ini yang baik-baik aja. Jadi kalau bersedekah itu harta yang halal, jangan yang haram. Akan bagus, kadang ada sampai. Yang ke-9 memberikan sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri atau bertibai, jangan dia yang sugih ya Allah. Tangan kanan makan sedekah. Kemudian ke-10 bersedekah tatkala masih dalam keadaan sehat. Bersedekah itu waktu sehat ya, jadi kata Habib Alwi bin Syihab radhiyallahu anhu berkata, bersedekah dalam keadaan sehat lebih utama daripada bersedekah dalam keadaan sakit. Dan bersedekah ketika sakit lebih utama daripada bersedekah dan setelah kematian. Makanya dia bersedekah kalau bisa hidup 1.000 rupiah
Pian bersedekah pada waktu dia hidup itu lebih afdal daripada pian bersedekah sejuta waktu dia sudah mati. Contohnya dia pian bila abah meninggal karena kasihkan ke masjid sejuta, itu wasiat kalau lebih afdal waktu dia hidup 1000 daripada waktu dia meninggal sejuta. Kenapa? Kalau waktu dia hidup duit dia, tapi kalau dia meninggal itu mengurangi jatah warisan anak. Dia anak mau jual beli macam-macam ya Allah. Karena sudah meninggal sebenarnya hak anak sudah, jadi waktu hidup. Oleh itu 1000 rupiah pada waktu hidup itu lebih afdal daripada sejuta waktu kita meninggal. Kita berwasiat berikan ke sini. Bagus waktu hidup karena waktu hidup mutlak duit kita. Yang terakhir dianjurkan bagi yang menerima sedekah untuk mengucapkan seperti yang kita menerima zakat fitr. Ajak Allah bima ataita wa waraka bima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Bila kita diberi orang, ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada yang engkau beri, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang tersisa kawannya dan menjadikan harga pian bersih. Kalau kita bahasa kita apa? Mudah-mudahan pian banyak rezeki, umur panjang, sehat badan, harta melimpah. Karena bujur jangan lagi ini sabda bagi, bagi pulang kami. Ada orang dulu ada di kampung kami mungkin maling juga. Di kampung kami itu banyak orang memelihara ayam bertelur dah. Ayam bertelur itu kan ada bulanannya, ada yang kadang-kadang dia panen berapa. Kan tiap anaknya beda-beda. Nah uniknya dia yang diambilnya maling itu kan kadang-kadangnya aja. Karena nyata. Habis itu ada yang ambilnya bisa 20 ekor berapa. Banyak ambilnya habis itu. Ambil itu, rupanya ambil itu berjejit, habis itu markas. Oh isinya dia, tolong peliharakan yang kecil-kecil lagi ya. Nanti kan kami ambil kembali wali penyuh. Itu juga ada kami gitu biasa. Ini biasa itu. Jangan gitu. Ini kadang-kadang kita doakan orang kadang ujungnya mengait, gimana? Ya Allah, ujung-ujungnya kayaknya bagi kami pulang lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkahnya. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya